Audio Jungle. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من نزه مولاه عن الشر به وكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويمحو شركا مخذولا حقيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له على الحق ظهيرا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqomah, terutama sekali DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abu, dan juga yang sama-sama kita hormati imam kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razak, dan juga sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Zain. Alhamdulillah kumpul semuanya, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Nur Zain yang wasilahnya sampai kepada saya. Tidak lupa juga kawan saya, alhamdulillah, akhi fillah, Ustadz Dr. Haji Nahrawi. Dulu teman saya main mandi di kali, Pak. Beliau luar biasa. Sekarang alhamdulillah. Jadi kegiatannya masing-masing. Kalau beliau ikutin terus sampai doktor sekarang ini, kalau saya dulu masih SD-nya main sama beliau, akhirnya saya ngelanjutin di tempat saya, beliau pindah ke sini. Alhamdulillah sama-sama menghidupkan masjid. Di sana tanggung jawabnya Al-Mubarak, saya sekarang di sini. Alhamdulillah beliau menghidupkan juga. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga selalu bisa membimbing kita jamaah Masjid Al-Istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tanggal berapa, Pak? Bu? Hah? Hijriahnya tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Yang begini aja sekarang udah pada lupa. Hah? 22, 23, kurang 1. Yang begini aja kadang-kadang kita kurang mengingatkan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita lupa terus, jangan-jangan puasa nggak jadi nih. Tanggal 23, sebentar lagi tanggal 27 Rajab, ada peristiwa yang luar biasa pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi yang menjalankan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang aktif.
Nabi hanya objek. Nah, ini perlu kita ketahui, hasil daripada Isra wal Mi'raj, Allah berikan amanat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berupa salat berapa waktu? 50 waktu. Ini hadisnya udah banyak yang kita dengar. Bahkan hadisnya sudah sering kita baca. Baik di dalam kitab Mukhtarul Ahadits sampai kitab yang besarnya Fathul Bari. Syarah Sahih Muslim itu menceritakan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanat berupa sholat 50 waktu. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan Nabi kita menjadi 5 waktu. Kita bisa bayangin kalau seandainya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 waktu, itu bagaimana kita mau mengerjakannya? Bu, bisa nggak 50 waktu? Mau masak, udah ngulek bumbu, nggak jadi lagi, azan. Udah masak lagi, tinggal makan, nggak jadi lagi. Dengar apa lagi? Azan lagi, Masya Allah. Jadi nggak sempet 50 waktu. Akhirnya Allah perkenankan. Ini ternyata Pak, Bu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya, mengurangkannya tidak langsung sekaligus 5 waktu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengurangi waktu yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sanggup nggak Allah? Luar biasa sanggupnya Allah. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah berikan itu pengurangannya 5 waktu, 5 waktu, 5 waktu. Di sini ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW sampai Allah ingin ketemu selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sejagat alam ini Pak, Bu, sejagat alam ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, nggak ada yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai malaikat Jibril pun nggak sanggup bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan baru tahu. Ternyata malaikat Jibril sampai sekarang Pak, Bu, itu belum pernah ketemu Allah. Belum pernah ketemu. Lalu bagaimana itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril? Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kepada malaikat Jibril ada hijab. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi, beliau mengungkapkan bahwa malaikat yang paling dekat saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, arasnya Allah bukan Allah. Arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dekat malaikat itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Ternyata antara malaikat Israfil dengan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 7 hijab. 7 hijab. Itu belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hijabnya ini, 1 hijab dengan hijab yang kedua itu berjarak antara 500 tahun perjalanan. Itu belum sampai arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 1 hijab dengan hijab yang kedua itu jauhnya, jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti sampai dari sini kemana? ...500 tahun perjalanan sampai di mana jalannya itu, Bu? Nggak ada yang sanggup bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat Jibril pun waktu lagi nganter Nabi peristiwa Isra Mi'raj, itu kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, engkau naik terus, silakan." Nah ini makna daripada bahwa Jibril itu, malaikat Jibril nggak pernah ketemu dengan Allah, nggak pernah ngelihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu-satunya makhluk Allah yang diperkenankan untuk melihat zat Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah malaikat Jibril naik langsung sampai aras Allah, langsung turun lagi.
Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau naik terus, silakan naik terus. Di dalam peristiwanya, dalam kitab Fathul Bari itu juga diungkapkan. Karena sekali langkah saja aku naik ke atas lagi di saya aku akan hancur mati. Aku nggak berani lagi, wahai Muhammad, naik terus. Nah berarti kan antara Allah dengan malaikat Jibril itu lebih jauh. Sehingga Nabi diperkenankan terus naik ke atas langit, langsung bertemu dengan Allah, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung perintahnya, tidak ada tabir lagi yang menghalangi antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Allah sayang sama Nabi, dikurangin 5, Nabi naik lagi. Kata Nabi Musa, udah berapa wahai Muhammad? 45 wahai Musa. Enggak kuat, umatmu masih lemah, enggak kuat, naik lagi deh. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Musa, naik lagi Nabi kita, naik bertemu lagi dengan Allah, dikurangin 5 lagi. Ibaratnya begini dah Pak, kalau kita sayang sama cucu, sayang nggak? Sayang nggak sama cucu Pak? Sayang, cucu lagi main ke rumah kita, bapaknya jemput, anak kita jemput pulang. Kira-kira yang kita katakan apa itu? Udah biarin aja di sini nginep dulu. Besok balik lagi dah. Karena apa tuh? Karena kakeknya merasa sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan itu semua kepada alam semesta ini melalui Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila sautin wala harfin. Di dalam kitab itu Riyadul Badi'ah yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu beliau mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada makhluknya bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Lalu bagi kita nggak bisa, makanya kalau bagi kita langsung bicara sama Allah itu orang nggak bisa. Bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan tanpa suara. Lalu bagaimana Nabi menerimanya? Dengan diamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus. Itu pun sudah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi malaikat Jibril juga bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Masya Allah, makanya Allah itu maha besar, betul itu. Kita punya Tuhan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi amat besar. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa orang tersebut dapat wahyu, itu dapat bisikan katanya, berarti itu bisikannya bisikan setan. Dulu ada pernah yang namanya Muhammad Shadiq apa ya? Hah? Muhammad Shadiq ya? Yang dapat wahyu katanya, dapat bisikan. Dapat bisikan dari mana? Orang Allah bicaranya bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Kata dia dapat bisikan, berarti dapat bisikannya nggak salah lagi, cuma dapat bisikan dari setan. Anggapan dia dapat wahyu. Nah, aku jadi nabi. Nabi namanya Shadiq. Begitu kan ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan peristiwa halnya yang sebelum Allah wajibkan itu kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bertemu pada waktu di langit pertama malaikat. Ini kita nih Pak, yang kita kerjakan sholat kita nih Ibu. Ini ada rukunya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Semuanya ini ternyata perbuatan malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam kitab Sulamul Munajat yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi juga, beliau mengungkapkan pada waktu saat Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, Nabi ngelihat
bawa malaikat lagi diri aja Pak. Berdiri. Lagi berdiri sambil bertasbih. Tidak henti-hentinya diperintahkan oleh Allah. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini malaikat sedang apa? Malaikat ini sedang berdiri, wahai Muhammad. Sedang berdirinya ngapain malaikat Jibril? Sedang berdirinya beliau ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih terus. Lalu Nabi tanya, sampai kapan ini malaikat bertasbihnya, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa malaikat ini bertasbih sampai hari kiamat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Oh gitu kata Nabi. Terus Nabi naik lagi ke langit kedua. Begitu di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu lagi malaikat yang sedang ruku aja. Sedang membungkukkan badannya sambil menahan lututnya. Di situ dilihat. Lalu ditanya lagi oleh Nabi kita, wahai Muhammad, ini malaikat sedang ngapain? Wahai Muhammad, ketahuilah ini malaikat sedang ruku. Sedang ruku. Lalu rukunya sampai kapan wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, ini rukunya malaikat diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Coba dapat ruku sampai 1 jam aja dah kuat gak? Bu, ruku, praktekin ruku 1 jam aja, jangan lama-lama. Bagaimana? Nah ini malaikat diperintahkan oleh Allah ruku nanti sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat udah selesai, baru malaikat pada bangun. Karena perintah salat udah ada lagi hari kiamat. Nah selanjutnya dilihat lagi oleh Nabi naik langit selanjutnya. Dilihat malaikat sedang sujud aja. Sedang sujud, diperintahkan oleh Allah. Karena ini ribuan jutaan malaikat. Ternyata Pak, malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Makanya nggak usah khawatir. Kalau umpamanya malaikat Israel kan diciptakan oleh Allah itu besar. Besar kan ya? Besarnya malaikat Israel itu lebih besar dari alam dunia ini. Jadi gak usah khawatir kalau ada orang umpamanya udah tua. Nah kalau gitu ntar malaikatnya lari-lari yang umpamanya dari Ciputat ada yang mati barengan dengan Cipulir. Kalau gitu malaikatnya lari-lari dong ke Cipulir, ke Ciputat, kemana lagi? Ya kan ke Bogor, jauhan dikit. Berarti malaikatnya lari-larian. Jadi nggak usah khawatir, tetap aja Allah berikan kematian gampang ke malaikat. Malaikat itu kan bentuknya besar. Sayapnya aja kalau beliau kepakan itu di sayapnya itu dari bainal masyriq wal maghrib ketutup. Antara timur dan barat ketutup. Ya sayangnya malaikat dari cahaya aja jadi kelihatan masih bentuk cahaya matahari. Kalau seandainya malaikat diciptakan seperti kita, matahari ketutup. Jadi dunia ini gak ada cahayanya lagi. Nah itu. Nah ini malaikat dilihat oleh Nabi ketika naik selanjutnya ke langit selanjutnya itu lagi sujud. Lalu Nabi berikan salam kepada malaikat dengan ucapan assalamualaikum. Lalu malaikat ini bangun dulu, jawab ucapan salamnya Nabi. Begitu diucapkan salam sama Nabi, malaikat jawab waalaikumsalam. Lalu buru-buru lagi itu sujud. Cepet-cepet takut dimarahin sama Allah. Ternyata malaikat takut juga. Kalau malaikat membangkang dari perintah Allah langsung mati. Umpamanya malaikat enggak tasbih, langsung mati. Malaikat enggak sujud, langsung mati. Bagusnya kita enggak kayak begitu, Pak. Bu, bagusnya kita enggak begitu. Kalau kita begitu juga, kalau kita enggak sholat bagaimana? Mati juga. Bagusnya Allah nggak terapin kepada kita, bukan seperti malaikat. Nah, malaikat ini semenjak menjawab salam sujud lagi. Jawab salamnya Nabi sujud kembali. Nah, langsung ketemu dengan Allah. Tadi kisahnya udah saya ceritakan. Ketemu dengan Allah, Nabi pengen di dalam hatinya itu
pengen dijadikan umatnya itu sholatnya seperti malaikat. Ada diri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Sebelum Nabi ungkapkan semua itu, Allah Subhanahu wa taala udah tahu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bahwa ini umatmu untuk ibadah seperti malaikat. Seperti malaikatku yang aku kerjakan, yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, kata Nabi. Makanya setiap rakaat sujud kita berapa kali? Setiap rakaat nih kita menjalankan sholat, setiap rakaat sujud kita berapa kali? 2. Kalau setiap rakaatnya 2 kali, kalau maghrib 6. Iya kan? Kalau setiap rakaatnya berarti kan 2 kali. Itu peristiwanya waktu lagi malaikat sujud diberi salam oleh Nabi kita. Bangun dulu malaikat. Waalaikumsalam, sujud lagi. Nah, kita gitu juga. Di dalam satu rakaat berarti sujud kita 2 kali. Allahu Akbar. Kecuali sholat istisqa, sholat gerhana, ya kan? Nah, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari itu 4 kali sujud. Itu beda. Itu syariatnya diturunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai suruk ya, sudah. Enggak apa-apa dah, lama dikit. Saya mau ceritakan tentang orang-orang nanti. Di dalam kisahnya orang-orang yang meninggalkan sholat, bahayanya. Nah, sudah mendapatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa amanat sholat dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita sampai sekarang. Alhamdulillah, ternyata sholat yang kita kerjakan ini Pak, Bu, adalah perbuatan malaikat amalia, ibadah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia sekali kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain belum melaksanakan perintah sholat seperti kita. Ada ruku, i'tidal, ada sujud, semuanya nggak dikerjakan. Seperti Nabi Adam alaihissalam, mereka ibadahnya pada waktu zaman Nabi Adam cuma berdiri saja. Allahu Akbar. Dalam kitab Tawdihul Adillah yang dikarang oleh guru kita Al-Maghfurullah Kiai Muhammad Syafi'i Azami, beliau mengungkapkan bahwa Nabi Adam berdiri itu dalam ibadahnya cuma berdiri. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Nabi Musa hanya ruku saja. Ketika ruku selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-nabi yang lain juga sujud saja mereka. Setelah sujud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kalau kita semua kumpulan ibadahnya malaikat dan ibadahnya Nabi dikumpulkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nih Pak, sholat begitu luas dan pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tinggalkan sholat tersebut, dosanya nggak ampun-ampun. Pahalanya memang tidak ada yang mengalahkan lagi pahala sholat, nggak ada. Coba dah bayangin, kalau perintah sholat ini adalah perintah yang sangat unik. Yang sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Sholat ini perintahnya nggak ada rusuhnya, nggak ada keringanan. Kalau kita sehat wajib nggak sholat, Bu? Wajib nggak sholat? Kita sehat, wajib, bahkan sehat wajib lagi. Kita sakit, wajib nggak? Wajib. Kita kaya, punya duit banyak nih, wajib nggak sholat? Miskin tinggal di kontrakan, wajib nggak? Kalau zakat wajib nggak? Zakat nggak wajib. Kalau kita nggak punya uang nggak wajib kita zakat, bahkan kita dizakatin. Tapi perintah sholat ini nggak ada istilahnya rukhsahnya, nggak ada keringanannya. Dalam keadaan susah kita wajib sholat, dalam keadaan kaya apalagi. Ya biasanya kan kalau dalam keadaan susah sholatnya khusyuk, gitu ya. Sampai nangis minta sama Allah. Itu dalam keadaan susah. Kalau udah begitu kaya aja,
kurang khusyuknya udah hilang. Khusyuknya itu udah hilang kadang-kadang. Dan masa bodoh aja bismillahirrahmanirrahim sembarangan. Kalau lagi dalam keadaan susah aja baru, masya Allah, khusyuk ya Allah, saya nggak punya duit, nggak punya uang nih, untuk bulan ini belum ada bayar kontrakan, khusyuk. Tapi kalau begitu udah selesai aja sholat, udah begitu selesai ya diberikan kekayaan sama Allah, udah aja lupa, sholat jadi ketinggalan. Kayak Sa'labah bin Hatib tuh. Sa'labah bin Hatib waktu lagi sholat sering berjamaah dengan Nabi. Dalam kitab Khazin, tafsir Khazin itu dikisahkan bahwa Sa'labah bin Hatib waktu diberi kekayaan diberi kesusahan oleh Allah, tolong minta. Dalam keadaan susah, beliau setiap hari sholat terus jamaah sama Nabi. Terus berjamaah sama Nabi. Sampai waktu lagi giliran baca doa sama Nabi, ini Sa'labah bin Hatib udah pulang duluan. Dilihat sama Nabi, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau pulang setiap hari sebelum saya baca doa, kita baca doa?" "Ya Rasul, bagaimana saya nggak pulang duluan? Sarung yang saya pakai ini lagi ditungguin sama istri saya mau sholat di rumah." Ini kan susah banget. Susah banget, Masya Allah. Sa'labah bin Hatib. Begitu selesai, akhirnya Nabi keluar, mau pulang ke rumah. Sa'labah menghampirinya. "Ya Rasulullah, saya minta doa kepada engkau." "Minta doa ngapain Sa'labah?" "Saya minta diberi kaya. Saya minta kaya ya Rasul." "Cukup Sa'labah," kata Nabi, "kalau engkau diberikan kaya takut lupa engkau nih." Akhirnya kata Sa'labah, "Enggak ya Rasul, saya ingat dah." Tuh, janjinya begitu tuh kalau orang tuh. Kalau lagi susah, bener deh ya Rasul, saya minta dah. Saya kalau udah kaya mau dah terus ibadah rajin. Sa'labah udah cukup kata Nabi, nggak dilayanin oleh Nabi, nggak didoain. Besoknya balik lagi sama Nabi, pengen kaya juga. "Ya Rasul, saya pengen diberi kekayaan." "Emang siapa yang gak pengen kaya, Bu? Duit mau nggak, Bu? Bu, mau duit nggak?" Semua juga mau duit. Sa'labah ini minta sama Rasul, minta diberikan kaya, minta diberikan pokoknya lebih, uangnya banyak dah. Ketiga kalinya nggak dilayanin juga oleh Rasul. Akhirnya pas selanjutnya Nabi nggak tega, minta juga. "Sa'labah, khawatir kamu kalau diberi kekayaan takut lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Nggak ada ya Rasul, benar, saya janji." Akhirnya didoain sama Rasul, "Ya Allah, berikanlah kekayaan sama ini Sa'labah." Akhirnya Nabi berikan itu kambing, seekor kambing perempuan. Nah, kambingnya itu dipegang perutnya oleh Nabi, dibacain oleh Nabi, sambil dibacain, setelah selesai dibacain sama diusap itu sama Nabi, tangan yang sangat mulia tangan Nabi ini diusap tuh perutnya kambing, dikasih Sa'labah, "Wahai pulang, Sa'labah silakan pulang." Bawa pulang nih kambing. Besokannya udah lahir. Terus lahir terus, kagak ada berhentinya nih, beranak terus kambing. Kagak ada yang bikin KB. Kalau ada yang bikin KB berhenti itu lahirnya. Terus beranak terus, lahir terus. Lama-lama kelamaan itu penuh rumahnya dengan kambing. Sekelilingnya penuh dengan kambing. Akhirnya apa yang terjadi? Sa'labah udah ketinggalan. Yang tadinya datang sebelum azan nih. Sekarang datangnya udah azan. Karena udah apa tuh? Udah sibuk sama kambingnya. Kayak tuh. Udah. Makin lama nih kambing makin bertambah terus. Nggak kurang. Kekayaannya semakin tambah nih Sa'labah. Akhirnya makin lama, sekarang udah komat baru datang. Ada nggak di sini yang begitu tuh, Pak? Ada nggak yang begitu tuh? Banyak juga ya. Sa'labah kedua itu. Kalau saya bilang tadi, kalau udah masih susah mah minta doa, nangis. Begitu udah susah mah, udah kaya mah, udah aja nggak nangis lagi. Sa'labah ini akhirnya tuh lama-kelamaan hilang dari jamaah. Ditanya sama Nabi, "Ya Rasul, ya sahabatku, ya Abu Bakar, mana Sa'labah?" "Ya Rasul, lagi di lapangan."
Lagi di lapangan. Kalau bahasa sini lagi ngangon kambing. Bahasa Ciput ngangon juga nggak Pak? Ngangon juga ya? Kalau di Cipulir bahasanya ngangon, Ustaz Naroi dulu tuh. Ngangon kambing. Nah, Sa'labah lagi ngangon kambing ya Rasul. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bilang sama sahabat, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, minta zakatnya Sa'labah. Suruh minta zakatnya. Begitu diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah, engkau ditegur sama Rasul, minta Rasul zakat engkau dikeluarkan. Hak miskin, hak orang-orang miskin. Kata Sa'labah bilang sama Rasul Salamin, saya belum sempat bayar zakatnya, saya belum ngitung kambing saya yang ada sekarang ini. Belum sempat ngitung kambingnya sekarang terlalu udah banyak. Ya begitu emang tuh Pak. Kalau model kita kaya. Makanya alhamdulillah kita mau dikasih rezeki begini-begini aja nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut kalau khawatir nggak kuat bawanya tuh rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya subuh-subuh juga nggak ada di sini. Ada di mana Pak? Ada di mana? Apalagi hari Ahad nih, enak banget, masih di puncak. Mobil sehat ya nggak? Duit banyak, badan sehat nih, mobil gem. Adanya di mana kira-kira? Badan masih, udah bukan kayak tua, badan masih muda, masih segar gitu, masih kuat. Kira-kira adanya di mana? Di puncak. Nah makanya alhamdulillah Allah kasih, udah tua, udah cukup dah. Ya bapak-bapak orang-orang tua kita ini udah tua, alhamdulillah udah cukup dah namanya. Udah banyak makan asam garam. Dulu masih mudanya, wow pengen tahu dah kalau masih muda dikasih sama Allah seperti itu. Nggak ada di masjid, nggak ada di masjid, ada di swalaya, ada di puncak hari Ahad, hari Sabtu sama hari Ahad. Udah nggak kelihatan di masjid. Ya udah, sama halnya dengan Sa'labah bin Hatib. Udah jam 6 Ustaz. Oh, ada alarm, suruk ya. Saya khawatir juga, takut-takut kadang-kadang kelamaan gitu. Ya kan namanya di majlis ta'lim ya Pak. Katanya Nabi kan raudhah min riyadil jannah. Hal adullukum alaikum raudhatan min riyadil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, apakah ada taman-taman surga di dalam dunia ini? Kata Rasul, ada majalisul ilmi wa majalisul zikri. Ada tuh taman-taman surga namanya majlis ta'lim, kayak kita nih. Dan majlis zikir. Majlis zikir juga termasuk taman di antara taman-taman surga. Nah makanya kita sekarang berada di dalam masjid ini seakan-akan berada di taman-taman surga. Makanya saya memang nggak khawatir Pak, nggak heran. Kalau di taman surga kan ada anginnya enak-enak tuh ya, Bu. Kalau di surga kan ada enak angin. Kalau di surga kan biasanya ada sejuk tuh, sejuk. Nggak ada yang panas-panas. Makanya kalau di taman-taman surga, kalau ada di taman majlis taklim, kalau pada tidur wajar saya mah. Namanya ada di taman, ada taman surga. Benar, nggak apa-apa tidur mah nggak apa-apa tidur. Kalau di majlis taklim wajar kalau orang tidur. Nah yang saya khawatir kalau di majlis setan. Nauzubillah. Ada nggak kira-kira di bioskop yang ngantuk? Ada nggak tempat-tempat hiburan, taman-taman gitu yang tempat hiburan itu ada nggak yang ngantuk kira-kira? Nggak ada. Berarti di taman-taman setan itu. Nah kalau kita nih alhamdulillah berada di taman surga, angin seriwing-seriwing, tidur wajar. Ntar kalau pada tidur kita tinggal masing-masing. Gitu aja dah. Kan di taman surga nggak apa-apa tidur. Orang tidur di majlis-majlis taklim itu wajar karena berada di taman surga. Ntar temennya bilangin, enak banget tidur ya. Ya taman surga. Ya di taman surga enak tidur. Anginnya enak, sejuk, kipas angin seriwing-seriwing gitu. Kalau tidur nggak apa-apa wajar. Tapi jangan kebablasan. Terus orang-orang pada bubar, teman-teman pada bubar, Bapak sendiri lagi ketinggalan.
Nah, itu taman-taman surga. Nah, kita lanjutin lagi tadi. Nah, kan Sa'labah itu akhirnya lupa diri, Pak. Disuruh bayar zakat sama Nabi, lupa. Akhirnya perintah Allah diturunkan, wahai Rasul, wahai Muhammad, kata udah firman Allah turun. Itu Sa'labah udah jangan diterima lagi zakatnya. Akhirnya Sa'labah mati dalam keadaan kufur karena dia lupa membayar zakat, perintah Allah tidak dikerjakan. Waktu zaman Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, Sa'labah baru bayar zakat. Nabi udah perintahkan, tolak zakatnya Sa'labah bin Hatib, nggak mau lagi diterima oleh Nabi. Begitu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, baru mau bayar zakat lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Sa'labah, apa manfaatnya Abu Bakar? Nggak ada manfaatnya lagi Abu Bakar. Nabi Muhammad, walhasil Nabi Muhammad saja udah nolak zakat engkau. Udah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak diterima lagi zakat Sa'labah. Akhirnya mati Sa'labah dalam keadaan kufur, wal iyazubillah, subhanallah. Jangan sampai kita lupa daratan seperti begitu juga, Pak. Kalau mau ada kesempatan sholat, ayo sholat sekarang. Silahkan sholat. Masih ada umur. Dan bahkan kita nanti di dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Muhammad Syata itu, ketika nanti seseorang itu mau berjembat di atas sirat, ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, wahai malaikat, tahan orang tersebut, periksa sholatnya setiap hari pada waktu di dunia selama dia menjelang akil balik. Berapa tahun dia tinggalkan sholatnya, wahai malaikatku, kata Allah. Diperiksa oleh Allah, oleh malaikat semuanya. Ya Allah, orang tersebut meninggalkan sholat selama 20 tahun umpamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perkenankan perintah kepada malaikat, wahai malaikat, jangan suruh orang tersebut berjembat di atas sirat, suruh kodok dulu sholatnya pada saat di sini. Na'udzubillah. Sholat ini adalah hutang kalau kita nggak kerjain, Bu, Pak. Makanya nggak ada keringanan lagi sholat ini untuk ini kita tinggalkan. Kalau seorang bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu barangkali ada alasannya. Kenapa nggak sholat, Bu? Jawabannya apa? Lagi bulan, dapat bulan. Sekarang katanya bapak-bapak, kenapa Pak nggak sholat, Pak? Alasannya apa? Tanggung bulan juga. Apa dapat bulan juga sekalian? Nggak ada alasannya. Orang laki itu nggak ada alasannya ninggalin sholat. Bilang sakit, saya sakit. Emang sakit boleh ninggalin sholat sampai kita mati. Ini nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, suruh kodok orang tersebut sampai 20 tahun. Sanggup nggak kita bayar kodok di saat di sana? Ini Pak, makanya ulama-ulama kita perintahkan kita sebelum wafat ini, dulu berapa tahun kita ninggalin sholat? Pak, mulai sholat umur berapa? Ngitung nggak dulu? Bu, hitung sholat umur berapa dulu? 18. Berapa tahun waktu mulai sholat, Bu? Hah? 2 tahun. Oh, 2 tahun udah sholat? Kira-kira aja deh, Pak, kira-kira berapa tahun? Umur berapa tahun kalau kita mulai sholat? Kok nggak ada yang tahu, Bu? Apa pas habis kawin, berumah tangga? Umur balik. Berapa tahun tuh kira-kira tuh? 15. Kalau perempuan, kalau kata Habib Utsman bin Yahya itu umur 15 tahun dalam kitab Irsyadul Anam, kalau yang namanya udah 15 tahun, berarti walaupun dapat head atau tidak head, itu dikategorikan sudah balik. Nah, berarti kan umur 15 tahun. Sekarang udah berapa tahun? Taruh 50-an. Semenjak dari umur balik 15 tahun sampai sekarang ini 50 tahun, kira-kira berapa tahun yang kita tinggalin sholatnya? Kagak ada, bohong aja. Gak ada. Waktu lagi disuruh sholat masih di lapangan main bola. Oh, udah waktu. Ya Allah, ini lagi enak-enaknya nih Pak kita. Terusin dikit Pak ya. Terusin dikit ya. Wajib kodoknya doang nih. Saya belum kisahkan orang yang disiksa di dalam kubur itu.
Orang yang meninggalkan sholat. Nah berarti kita waktu lagi selang waktu 15 tahun ke 50 tahun, itu kodok sholat yang kita tinggalin berapa tahun wajib kita kodok. Caranya bagaimana caranya? Umpamanya kita meninggalkan sholat, taruh di situ ada selang waktu yang kita tinggalin. Kecuali kalau ibu-ibu tuh nggak ada wajib di kodok. Itu yang waktu lagi haidnya itu nggak ada wajib. Karena Nabi bilang, sabdakan, tuh ibu-ibu udah kata begitu senang banget. Ya alhamdulillah kagak kodok kalau kita mah lagi haid. Lagi malasnya di kodok wajib. Dulu pernah diperintahkan sholat sama bapaknya. Masuk aja kamar, begitu masuk kamar mukenanya diberesin. Habis beresin, udah sholat udah, tuh udah baris, udah repet, udah beres, udah rapi tuh. Padahal belum sholat. Nah itu selama 20 tahun, berarti nanti kita kodok setiap hari selama di dunia. Sebelum nanti diperintahkan di kodok di alam akhirat, sebelum berjumpa di atas sirat. Berarti sekarang kita harus kodok. Sampai kapan? Ya sampai mati dah. Kalau 20 tahun mah. Kan begitu. Ya kalau umur kita sekarang udah 50 tahun, belum tentu kita sampai 70 tahun. Berarti kodok kita. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai mati dah. Terus kita kodok. Habis sholat zuhur kita sholat lagi. Habis sholat asar kita sholat lagi. Boleh. Kan katanya ada larangan Ustaz. Habis sholat asar nggak boleh sholat. Kalau kodok diwajibkan tetap. Berarti kita masih ada tanggungan sholat ini Pak. Bu, kalau kita nggak tinggalin, kan kata Nabi dalam hadis awwalu ma yuhasab, ini udah hafal semua hadis ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah amal ibadah kita adalah sholat kita. Idza sholahat sholahal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholat kita dianggap baik, maka yang lain dianggap baik. Kalau sholat kita dianggap jelek, berarti amal kita yang lain juga dianggap jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Usikum menafsi bitaqwallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Waktunya kata Ustaz Nur Zain udah habis. Waalaikumsalam. Nah, hubungan dengan harta itu menjadi manusia bahwa itu tidak bisa diselenggarakan. Saat dia tinggal, warisan itu jatuh balik ke Allah. Nah, Allah membagi warisan itu warisan misalnya sekian. Dan di sini saya ada lihat di surat 19 surat Al-Fajr berbunyi menunjukkan bahwa bagaimana bahwa kamu makan atau warisan dengan kamu keluarkan mengaruhkan antara yang boleh mengarah. Dalam perawatannya pembagian waris itu ada dua. Satu dengan agama, kalau mereka lain. Terus yang kedua ada yang mengurangkan jamaah. Kalau mengurangkan waktu bagiannya antara kedua lagi sama porsinya. Nah, dengan agama kan satu ya. Orang itu bisa bekerja. Nah kalau pembagian itu kita boleh merasakan itu saya tidak membantu. Apakah itu berdosa atau tidak? Kalau pembagiannya? Yang satu-satu. Oh ya. Baik. Terima kasih. Tidak melaksanakan perintah Allah sesuai dengan sudah disangkut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari jalur inti kita, pembahasan kita. Boleh aja silakan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang kita punya memang hakikatnya punya Allah. Semua punya Allah. Istri kita punya Allah juga Pak. Istri kita boleh diambil sama Allah? Boleh. Boleh nggak? Agak boleh kita menjagain Allah. Gimana? Mati. Semuanya ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada dalam semuanya tuh. Nggak ada terkecuali. Nah, kalau untuk pembagian harta waris, bagaimana? Udah Allah tetapkan masing-masing plotkan bagian-bagiannya. Kalau di dalam agama 2-1, 2 bagi yang laki, 1 bagi yang wanita.
Kalau seandainya dibagi rata, dia dibagi rata aja bagaimana? Kalau seandainya ridho sama ridho, itu nggak zalim. Kan merasa yang anggapannya 2:1 ini kayaknya kebanyakan laki kok. Allah itu maha mengetahui bahwa di dunia ini untuk mencari nafkah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab laki. Kalau orang perempuan tinggal ngikut aja. Tinggal dapat 5 aja dari suami. Nah makanya Allah bagi itu 2:1. Allah udah adil. Nah bagaimana kalau seandainya kita bagi 1:1, udah bagi rata aja dah. Semua yang ada di situ laki atau perempuan kita 1:1 aja. Kalau semuanya pada ikhlas, pada ridho, itu lebih bagus. Itu enggak zalim. Kalau merasa itu memang pada ridho, pada ikhlas. Kuncinya adalah di ikhlas dan ridho. Kalau enggak ridho, kembalikan lagi dalam hukum Islam. Yang faraid namanya hukum-hukum faraid. Dan ilmu faraid memang akhir zaman ini yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah, Pak. Ilmu faraid ini kata Nabi adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah nanti pada akhir zaman, berarti orang-orang sudah banyak yang tidak menguasai ilmu faraid. Sekarang itu udah banyak. Nah, kuncinya adalah saling ridho. Kalau saling ridho itu tidak zalim. Tapi kalau ada satu di antara mereka yang tidak ridho, nah harus dikembalikan lagi hukum tersebut kepada faraid. Aturannya bagaimana? Di dalam surat An-Nisa tadi itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta warisan, Pak. Boleh, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi hak Allah dulu dikasih, diberikan. Gitu Pak ya. Oh udah cukup. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita memang selalu ada batasnya ya. Insyaallah nanti ya kan ada lanjutannya. Kalau mau lanjutannya ya nanti diundang lagi Ustaz Nurzain. Gitu ya. Ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Supaya kita bisa beribadah, penuh ibadah taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita minta diambil umpamanya, kita diambil oleh Allah, seperti yang tadi Bapak bilang, boleh enggak diambil oleh Allah? Kita boleh diambil enggak sama Allah? Boleh, punya Allah, semuanya punya Allah. Kalaupun kita diambil oleh Allah, kita minta kepada Allah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sirril Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura wa la taj'al fina wa la minna wa la shaqiyan wa la mahruma. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا مغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.